Jam 8 mediasi, setelah mediasi jam 10, Datang jam lagi. 11 datang lagi mediasi. Habis itu sore datang. Apa kesusahan pertama ketika menjabat sebagai lurah dan sekarang sudah berapa bulan menjabat? Saya kebetulan ini tanggal berapa ya? 27 April. Saya dilantik menjadi lurah itu 28 April 2020. 2020. Pas 1 tahun. 1 tahun berarti Waktu sampai itu saya umur 26 tahun. 26 tahun sudah dilantik jadi lurah gitu. Waktu itu menerima surat dari pemerintah kabupaten bahwa harus mengikuti pelantikan. Terkejut karena pengalaman pertama lah. Pengalaman pertama. Jadi menjadi lurah di kelurahan yang saya bisa katakan di sentralnya Pamekasan. Betul. Di Sentralnya pusat-pusat ya. Segala macam di Kelurahan Bukini. Pendidikan ada, terus perekonomian juga, pusat perekonomian juga ada, karakternya juga, masyarakatnya juga berbeda-beda. Dan jumlah masyarakat Kelurahan Bukini 15 ribuan. 15.000. 15 ribu. Mengatur 15.000 orang. 15 ribu orang. Salah satu kelurahan yang padat lah istilahnya. Betul. Dan ada 3 karakter menurut saya di Kelurahan Bukini. Masyarakat ini. Masyarakatnya. Ada kultur kota, kultur setengah kota, setengah desa, kultur desa. Oke. Jadi menyatukan Kompleks berarti. kompleks. Dan Kelurahan Bukini ini gimana ya? Saya pikir dulu itu ketika mendengar nama Buki tahu, bahkan di luar Pamekasan tahu ke Kelurahan Buki. Cuma nggak tahu apa isi dalamnya. Jadi isi dalamnya bahwa di Buki itu tempatnya pendidikan, banyak pendidikan di Kelurahan Buki, tempat perekonomian, pasar, pusatnya ada di Kelurahan Buki. Masuk kantor pemerintahan ya. Kantor pemerintahan juga Kantor termasuk bupati masuk Kelurahan Bukit. Ya. Jadi bupati juga masuk dari masyarakat. Ya begitu. Yang paling susah adalah mengubah paradigma. Oke. Paradigma masyarakat maupun paradigma kerja yang ada di kelurahan. Jadi paradigma lama ini masih bergantung pada saat ini. Paradigma lama itu seperti apa maksudnya? Kebiasaan-kebiasaan lama yaitu ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah kelurahan misalnya. Kepentingan menganggap pemerintah kelurahan itu dari dulu itu kan sebenarnya ada tapi berasa tidak ada. Jadi mengubah paradigma pesimistis rasa pesimis itu dari pegawai perangkat kelurahan kepada masyarakat, dari masyarakat yang menganggap pesimis kepada perangkat kelurahan itu kemarin masih ada. Jadi itu tantangan pertama yang Ketika turun jadi lurah. pikiran saya itu kita harus mengubah itu. Harus pelan-pelan kita mengubah paradigma lama, kebiasaan-kebiasaan lama, baik dari pola pikir pegawai yang ada di kelurahan, baik itu yang ada pada pikiran-pikiran masyarakat terhadap kelurahan. Jadi misalnya waktu itu setelah dilantik, turun pertama kali ke Buki ini, apa waktu itu yang tergambar? Hari pertama gitu masuk kantor misalnya? Jujur ya, Kelurahan Buki ini terkenal dengan permasalahannya. Jujur. Saya awal-awal menjadi lurah itu setiap hari ada 2-3 kali mediasi permasalahan, Mas. Di kelurahan? Di kelurahan. Jadi jam 8 mediasi, setelah mediasi jam 10, jam 11 datang lagi mediasi. Habis itu sore datang lagi mediasi. Bahkan malam ada 2-3 per hari. Saya bilang tantangan memang di situ luar biasa. Tantangan secara batin untuk mengatasi, dimana dengan keterkaitan umur saya yang masih muda, tentunya kan ada lah orang yang menilai, masih muda gini. Masih muda disepelekan. Masih ada pasti ada bagian seperti itu. Cuma alhamdulillah saya itu dari kecil hidup di desa. Terbiasa dengan berinteraksi dengan
orang-orang masyarakat yang desa. di atas saya. Oke. Jadi tahulah persoalan di bawah itu seperti apa. Oh, ini kekurangannya. Alhamdulillah dengan berjalannya waktu sekarang ini hampir bisa dikatakan 1 minggu itu maksimal 2 kali mediasi. Artinya sudah mulai berkurang. Artinya sudah mulai berkurang, sudah mulai apa ya? Ketika ada permasalahan, oh inilah jalan keluarnya, ini jalan keluarnya. Sudah mulai paham lah masyarakat itu. Dan saya itu 5 bulan turun ke bawah, ke RT, ke RW 5 bulan. Ketika ada permasalahan, monggo kita cari. Apa yang dilakukan turun di situ maksudnya? Kegiatan apa? Banyak kegiatan sosial, terus kegiatan keagamaan. Saya sempatkan berinteraksi kepada masyarakat. Monggo kalau ada permasalahan kita bicarakan berbaik-baik. Jangan sampai permasalahan yang ada dibesar-besarkan. Baik itu permasalahan pribadi maupun kelompok dan lain-lain. Jadi Pak Lurah, jadi karena umurnya masih muda ya, jadi yang dihadapi waktu itu setiap hari ada kasus, mungkin setiap hari atau tiap 2 hari ada kasus 2 kali. Jadi upaya untuk menyelesaikan kasus ini begitu, apakah waktu itu tidak terbawa ego, emosi? Karena kalau muda ini kan orang cenderung, anak muda ini kan cenderung bebas, egonya masih tinggi. Bagaimana mempermasalahkan itu? Pasti ada lah, sebagai manusia ada, manusiawi lah. Ada. Terkadang juga gregetan kan dengan persoalan yang ada, gregetan ingin diselesaikan tapi ini mau ini nggak mau, pasti ada lah rasa gregetan ada. Cuma kan kebetulan saya itu belajar ilmu kepemimpinan itu, bahasa Sanskertanya itu hasta berata. Hasta itu 8, berata itu sifat. Ada 8 sifat kepemimpinan yang harus dimiliki sebenarnya. Dan itu sudah menjadi karakter dari zaman waktu masih zamannya dewa-dewa dulu dari Hindu maupun Jawa, dan dipegang teguh oleh raja-raja yang ada di Jawa. Salah satunya bersifat bumi, bersifat air, api, bintang, bulan, itu sebisa mungkin menerapkan itu. Jadi Lurah itu kebanyakan seperti samudra lah istilahnya. Seperti samudra, hilir semua sungai. Hilir semua sungai. Kan air ini tidak selalu jernih sebenarnya. Betul. Dari sungai ini jernih mungkin, dari sungai lain kita harus bisa menampung. Kita harus bisa menampung tanpa melibatkan keegoan. Sebenarnya kalau saya sebenarnya kalau ada permasalahan misalnya, meskipun ada rasa ego gitu, ada pikiran, saya diam dulu daripada saya ngambil keputusan yang salah, misalnya yang mengakibatkan lebih parah dengan lebih memperparah keadaan gitu. Lebih baik saya diam dulu, istirahat dulu 1 jam 2 jam. Setelah itu kita berdiskusi lagi, kita turun lagi ke bawah. Jadi kalau misalkan ditanya lagi, apa yang paling menjadi bekal sebenarnya? Kalau dikira-kira atau dipikir-pikir, direka-reka, yang paling membuat kamu hari ini jadi lurah dan bisa tetap menghadapi persoalan itu apa yang kira-kira? Apakah bekal pendidikan sebelum ini atau apa? Iya, pendidikan itu relatif sebenarnya sih. Memang ada bekal-bekal dari pendidikan ada untuk menyikapi permasalahan ada. Cuma yang paling membantu adalah yang pertama pesannya orang tua, yang kedua pesannya guru, dan yang ketiga ketika saya bekerja sebelum lurah, saya bekerja menjadi staf di pendopo. Ada bahasa dari waktu itu kebetulan Pak Bupati memberi pesan kepada saya, jangan menjadi orang yang berkeinginan cepat kaya. Yang pertama, jalanin yang ada pasti akan mengikutimu. Ketika kamu berjalan dengan baik, di belakangnya pasti akan mengikutimu. Jangan menjadi cepat kaya. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan itu. Cuma
kebanyakan kita itu mempersepsikan menjadi pejabat, menjadi meskipun di level kelurahan, berpikir untuk apa ya istilahnya, menaikkan strata sosial, dan kekayaan, menaikkan keegoan, menaikkan gengsi dan lain-lain. Nah itu sebisa mungkin saya menghindari itu. Dan ketika ada permasalahan, sebenarnya itu bukan keruwetan yang dikirim kepada saya sebenarnya, tapi pelajaran. Ya akhirnya saya banyak belajar dari ini, banyak belajar dari itu, banyak belajar dari tukang tani, petani. Semakin mendewasakan ya, ya. Ada perbandingan kehidupan sebenarnya. Nah, saya mempelajari apa perbandingan kehidupan ketika saya menjadi staf dulu, masih belum punya tanggung jawab yang besar seperti ini. Ketika diposisikan punya tanggung jawab yang besar, sebenarnya secara dohir jam 7 ke kantor, jam 4 misalnya pulang, itu sudah selesai secara dohir. Tapi tanggung jawab secara batin itu yang sangat menjadi beban sebenarnya. Hari ini ya. Iya. Oke. Kalau dulu ya sudah pulang selesai ya. Iya. Ini pulang jam anggaplah jam 4 sore pulang, ini batin belum selesai. Jadi banyak persoalan-persoalan yang menunggu sebenarnya. Wah, habis ini selesai. Tapi alhamdulillah Mas, selama persoalan 1 tahun ini yang ada dengan berbagai mediasi, yang gagal cuma 2 yang gagal untuk memberi tahu atau membimbing. Yang pertama ya terkait yang sangat sensitif lah. Seperti itu. Jadi kalau misalkan bisa diurai, 1 dari sekian kasus yang pernah dimediasi, yang paling berat itu kasus apa waktu itu? Yang paling berat terkait pertanahan. Sengketa tanah ya? Sengketa tanah ini kedengarannya hal yang biasa, cuma sangat menguras energi. Apalagi persoalan sengketa tanah masih ada hubungan persaudaraan, famili. Lah itu kan bukan mengambil keputusan lurah ini, hanya memfasilitasi, memediasi, dan memberikan tempat berdiskusi. Kalau keputusan kan pasti di pengadilan. Betul. Lah ketika kita memfasilitasi, saya pendekatannya itu pendekatan keluarga, Mas. Permasalahan apapun. Jadi saya kembalikan ke pendekatan keluarga. Memang ruwet, sengketa tanah ini ruwet karena sensitif sekali. Ketika itu permasalahan selesai dan bisa dikatakan tidak ada saling tuntut, ke pengadilan dan bisa itu alhamdulillah merasa plong ya. Kalau masalah lain-lain cuma masalah komunikasi saja. Dan setelah 1 tahun menjabat sebagai lurah, apa yang bisa dinikmati dalam waktu 1 tahun itu? Jujur yang bisa dinikmati itu sebenarnya kepuasan batin. Saya nyampe ke sini itu, nyampe di Kelurahan Boki ini memang harus tanggung jawab saya sebagai lurah ya. Pembenahan administrasi, terus bagaimana menjalankan arahan-arahan dari pemerintah kabupaten untuk dijalankan program pemerintah, menjalankan ke bawah. Jadi kepuasan apa yang bisa dinikmati itu kepuasan batin ketika permasalahan di bawah itu selesai. Secara materi misalnya, jujur ketika kita berada di posisi harus bertanggung jawab penuh kepada masyarakat maupun kepada pegawai, ketika itu juga kamu harus siap kehilangan materi dan lain-lain. Karena apa? Secara tidak langsung tanggung jawab itu sudah menjadi beban kamu secara dohir. Saya prinsipnya seperti itu. Jadi tak jarang juga mengorbankan harta juga. Harus, wajib.
pribadi. Wajib. Wajib. Buat saya wajib. Karena gini, menjabat sebagai memimpin 15.000 itu tidak mudah, Mas. Tidak mudah. Menjalankan arahan dari Pemkab Kabupaten itu juga Tidak mudah. kita tidak mudah. Meskipun program kabupaten itu sebagus apapun, ketika itu penyampaiannya ke bawah salah, akan menjadi program yang kurang maksimal. Ya, kita harus berani di situ. Harus memberanikan diri, harus berkorban, wajib. Karena apa? Kita sudah diberikan tugas untuk bertanggung jawab penuh. Betul. Secara sosial maupun secara pemerintahan. Baik itu dari Pemkab maupun dari Tuhan. Oke. Jadi memang segala sesuatu ketika orang jadi pemimpin ya harus rela berkorban begitu kan? Harus, wajib. Jadi stigma orang bahwa memimpin utamanya kekuasaan menjabat sebagai lurah kepala desa adalah sesuatu yang enak. Mungkin bagi sebagian saja yang ingin memanfaatkan itu begitu ya. Itu bagi orang yang belum pernah merasakan. Dan angan-angannya yang tinggi. Tapi padahal ketika menjabat menjadi kepala dari masyarakat justru sangat terbebani dan walaupun juga tadi kepuasannya adalah ketika ini ada satu masalah yang selesai kita puas gitu. Iya. Saya pikir itu pemikiran orang apa ya? Yang mempunyai keinginan tapi tidak mau berusaha. Tapi memang tidak kita pungkiri bahwa jabatan yang kita miliki bisa membuat kita membawa ke lubang yang salah lah istilahnya. Banyak seperti itu, kita tidak bisa mungkiri. Tapi ketika kita merasa punya tanggung jawab penuh kepada masyarakat, kepada pemerintah maupun kepada diri sendiri, itu stigma itu bagi orang-orang yang punya jabatan seperti saya hanya senyum mendengar stigma seperti itu. Dan rasanya tidak jarang bahwa antara tanggung jawab pribadi maupun tanggung jawab jabatan tidak jarang itu saling bentrokan. Iya. Bisa saja terjadi dan sering mungkin. Dan sering. Ya alhamdulillah istri menerima lah itu. Jadi sekarang berapa waktu yang dihabiskan dengan keluarga selama menjadi lurah? Saya bilang kepada istri, ketika saya sudah diberikan tanggung jawab seperti ini, kamu jangan mengharapkan apa-apa yang lebih daripada saya. Baik waktu maupun yang lain-lain. Karena saya sudah bukan milik istri saya lagi, bukan hanya milik istri saya lagi, tapi milik semua orang yang ada di Kelurahan Buki. Seperti itu. Dan itu resiko yang harus tanggung semua pemimpin ya? Iya. Dan itu saya pikir lurah maupun kepala desa yang lain juga mikir seperti itu. Jadi gimana caranya misalnya menjadi seorang yang berada di struktural, menjabat satu struktural tertentu agar tidak terjerumus ke lubang yang tadi buruk, negatif dan lain-lain. Tentu kan godaannya besar menjadi lurah juga. Jadi kepala desa apapun itu besar. Jadi prinsip yang terus dipegang Pak Lurah ini apa sehingga tidak terjerumus ke lubang-lubang seperti itu? Ketika kita ada di posisi bertanggung jawab kepada seorang, kita harus memposisikan orang seperti orang itu juga. Jadi saya tidak jarang memposisikan saya sebagai orang yang dipimpin oleh lurah, oleh saya lah istilahnya. Artinya tidak merasa sebagai lurah? Iya. Jadi ilmu merasa itu saya mendengar dari guru-guru saya, jangan sampai berlebihan memiliki ilmu merasa. Karena itu akan terlena sebenarnya. Buat kita sendiri akan terlena. Banyak kejadian bahwa dia merasa dirinya memulai dari nol. Ketika menyampai puncak, mereka lupa kepada titik nol itu. Karena terlalu merasa. Akhirnya apa? Akhirnya dia itu bukan dikejar tanggung jawab, Mas. Tapi dikejar kebiasaan yang sudah
mulai luntur dari norma-norma yang berlaku lah istilahnya. Oke. Mulai luntur seperti itu. Jadi ilmu merasa ini sangat sepele sebenarnya, tapi sangat berpengaruh kepada tindakan kita. Betul. Dan saya itu alhamdulillah di Kelurahan Buki ini mudah-mudahnya sudah mulai kompak, sudah mulai bisa diajak berdiskusi. RT-RT-nya juga keinginannya sudah mulai maju. Sebenarnya sudah maju dari dulu, cuma semangat yang ditanam itu kepada ditingkatkan lagi. Seperti itulah. Motivasi itu bisa diterima oleh kalangan RT, kalangan muda yang ada di Kelurahan